Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat selalu dalam ridho dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan kita tercinta, Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita agar dalam kondisi apapun harus selalu bermuhasabah, harus selalu menghitung diri kita, apalagi dalam tahun baru Islam, apalagi di dalam pergantian tahun baru Islam yang alhamdulillah saat ini kita sudah masuk ke tahun 1443 Hijriah. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara marilah kita refleksi diri, kemudian kita rencanakan kembali apa target-target kita yang akan kita laksanakan di tahun baru 1443 Hijriah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, 1443 Hijriah cenderung kalah populer dibanding dengan 2021. Padahal seharusnya umat Islam itu lebih familiar dengan 1443 Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan di dalam banyak hal kita seringkali menghitungnya berbasis tahun Masehi. Misalnya kita ulang tahun, kita sering menghitungnya berdasarkan Masehi. Ulang tahun yang ke-40, ulang tahun yang ke-20, ulang tahun yang ke-50 dan lain sebagainya. Padahal berkaitan dengan ibadah-ibadah, berkaitan dengan keislaman kita, seharusnya kita bukan berbasis itu, melainkan kita berbasis tahun Hijriah. Kenapa? Karena tahun Hijriah itu berbeda dengan tahun Masehi. Di dalam satu tahun bedanya sekitar 11 hari. Jadi tahun Hijriah lebih sedikit dibanding dengan tahun Syamsiah atau tahun Masehi. Maka ketika kita berbicara usia Rasulullah itu berapa, yang kita tahu adalah 63 tahun. Pertanyaannya itu 63 tahun itu Hijriah atau Masehi? Hijriah.
Kalau dimasehikan, usia beliau itu 61 tahun 2 bulan. Karena beliau lahirnya bulan April tahun 571, wafatnya bulan Juni 632 Masehi. Jadi kalau kita bilang saya hari ini alhamdulillah sudah 40 tahun, itu hakikatnya sudah 41 tahun. Karena di setiap 33 tahun itu beda setahun. Nah, oleh karena itu maka saat ini cek lagi kalender kita ya. Kita ini sebetulnya usianya berapa? Kalau menghitung ibadah, menghitung kegiatan-kegiatan berkaitan dengan keislaman, ya hitungannya Hijriah. Kalau berkaitan dengan gaji, ya Masehi. Jadi kita pilah-pilah itu, mana yang harus kita pakai dan mana yang harus tidak kita pakai. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, ada yang menarik lagi mengenai tahun Hijriah ini. Sebetulnya kapan dimulainya tahun Hijriah itu tidak sejak zaman Rasul. Jadi tak zaman Nabi Muhammad SAW belum ada namanya tahun Hijriah. Adanya tahun Qamariyah. Kalau bulan Muharram, bulan Safar, bulan Maulid itu udah ada. Cuma tahun Hijriah itu belum ada. Karena adanya tahun Hijriah itu sejak zaman Umar bin Khattab. Bagaimana kisahnya? Waktu itu Umar bin Khattab mendapatkan sebuah surat, membaca sebuah surat, ini bulan Muharram. Tapi tahunnya tahun berapa ini bingung. Karena sebelum ditentukan tahun Hijriah, tahun itu berdasarkan apa yang terjadi di zaman itu. Misalnya Nabi SAW wafat tahun Gajah. Jadi tidak disebut tahun 1, tahun 2, tahun Gajah. Kalau masa Covid mungkin tahun Covid gitu ya. Jadi tergantung apa yang terjadi di masa itu. Oleh karena kebingungan pada waktu itu, maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan bahwa umat Islam perlu memiliki tahun tersendiri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dikumpulkanlah para sahabat dan di situ banyak pendapat. Wahai Amirul Mukminin, sebaiknya tahun Islam itu dimulai saat Rasul lahir. Tahun satunya itu tahun Gajah, itu tahun 1. Ada yang berpendapat bagaimana kalau tahun Islam dimulai saat Rasul wafat. Ada yang berpendapat bagaimana kalau dimulai saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, usia 40 tahun. Ada juga yang berpendapat, yakni Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa sebaiknya tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Semua menggunakan argumen masing-masing dan pendapat yang terakhir inilah yang diterima, yakni pada saat hijrahnya Nabi dari Mekah ke kota Madinah, maka namanya Hijriah. Itu. Kalau tahun Islam dimulai pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, mungkin bukan Hijriah namanya, mungkin Nabiyah, gitu ya, Rasuliyah, bisa jadi begitu. Pada saat wafat bisa jadi lain lagi. Pada saat Nabi lahir mungkin tahunnya disebut tahun Gajah. Nah, itu karena berdasarkan Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jamaah-jamaah yang berbahagia, kenapa hijrah? Kenapa bukan kelahiran? Kenapa bukan wafat? Kenapa bukan diangkat menjadi nabi? Karena alasannya adalah bahwa awal keberhasilan dakwah Nabi itu adalah ketika hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi logikanya kalau nggak ada hijrah, Islam tidak akan sebesar saat ini, kira-kira begitu. Itu alasan kuatnya.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan kedua, kan Nabi itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bulan Safar. Nyampe di kota Mekah, nyampe di kota Madinahnya itu bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa awal tahun hijrah itu dimulai pada saat bulan Muharram? Nah, ini ada jawaban lagi. Ternyata ada dua alasan. Yang pertama, karena bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan haram, bulan istimewa. Yang kedua, meskipun Nabi Muhammad SAW berangkatnya di bulan Safar, tetapi perencanaan awalnya sudah dimulai sejak bulan Muharram. Maka bulan Muharramlah yang dipilih oleh Umar dan kawan-kawan ketika itu untuk menjadi bulan pertama di tahun Hijriah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu niat di dalam Islam sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Ternyata kalau kita aplikasikan juga sama. Di dalam kehidupan kita, misalnya kita akad, ini beli rumah apa nyewa rumah? Sama-sama nempati rumah, tetapi yang satu niatnya atau akadnya beli rumah, itu berbeda dengan akadnya itu nyewa rumah. Jauh berbeda sekali. Maka dalam Islam itu sudah dihargai dari sejak adanya niat. Niat berhijrah, niat sholat, niat beribadah, niat berhaji, semua sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setelah kita memasuki tahun baru hijrah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang harus kita lakukan adalah refleksi. Kenapa kita merefleksi? Karena Islam itu menganut namanya monokronik. Monokronik itu artinya adalah bahwa waktu itu tidak akan bisa diulang. Kalau dalam keyakinan lain mungkin ada namanya hidup kembali gitu ya, dilahirkan kembali. Tapi dalam Islam tidak ada. Apa yang sudah berlalu, satu detik yang lalu tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu maka umat Islam sangat dianjurkan untuk bermuhasabah, sangat dianjurkan untuk menilai diri, penilaian diri. Al-muhasabah ini sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana dalam ayat yang tadi dibacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi harusnya kita rencanakan apa yang akan kita lakukan tahun depan ini, tahun ini. Di tahun baru ini apa yang akan kita lakukan? Misalnya yang biasa kita berjamaah dalam sehari ke masjid satu waktu, tahun ini misalnya naik jadi 2 waktu. Yang biasanya kalau ngisi kotak amalnya 2.000 naik 5.000 misalnya. Itu kita rencanakan dalam berbagai hal terkait terutama dengan ibadah yang ada dalam Islam, terkait dengan amal soleh yang ada dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kenapa kita harus selalu bermuhasabah apalagi di awal tahun ini? Karena Allah sangat menekankan itu. Bahkan muhasabah itu adalah ciri umat Islam. Ada dalam sebuah hadis dikatakan, an Shaddad bin Aus radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini hadis menunjukkan bahwa ciri muslim itu adalah orang yang selalu bermuhasabah. Al-kaisu, orang yang cerdas, adalah orang yang selalu berintrospeksi diri dan selalu mengerjakan apa
yang akan bermanfaat setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Orang muslim yang cerdas yang begitu. Sementara orang yang lemah adalah orang yang mengikuti nafsunya dan hanya berangan-angan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena harus kita introspeksi terus. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, dan globalnya setiap tahun. Kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum baik, apa yang harus diperbaiki. Karena kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu kita pasti banyak salah. Kita cek mana yang salah, yang harus kita taubati, cek mana yang kurang, yang harus kita tingkatkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahabu lil ardil akbari Allah. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Itu. Jadi hitunglah diri kita sebelum dihitung. Karena perhitungan Allah nanti tidak akan bisa dilobi. Kalau hakim-hakim mungkin ya di dunia, pengadilan di dunia bisa dilobi, bisa pakai pengacara yang baik. Kalau di akhirat tidak bisa ada pengacara yang baik, maka hitunglah diri kita, kata Umar bin Khattab, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Tahun baru ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita yang telah berlalu. Kemudian kita berusaha merencanakan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah, amal-amal yang lebih baik di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena hanya orang yang lebih baik dari hari kemarin, yang lebih baik dari tahun kemarin, merekalah orang-orang yang beruntung. Sementara yang lainnya adalah orang-orang yang rugi, bahkan termasuk orang-orang yang celaka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi as'ada bi jiwarihi man ata'ahu wattaqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala rabbakum haqqa tuqatih wa'lamu bi ta'atihi wa mardatihi wa alaikum bisuluki sabilil muttaqin. Ala wa sallu ibadallah ala khairas sadiqin wa imamil kunafa'il mukhlisin kama amarakum bidzalika rabbul alamin biqoulihi innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillish syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin warham hauzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wahfaz a'immatana wa ulata umurina wa waffiqhum lihudaka. Allahumma waffiq jami'a ulati umuril muslimin lil amal bi kitabika wa sunnati nabiyyika ya rabbal alamin. Allahumma atba' annal bala wal waba war riba waz zina waz zalazila wal mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an wiladina wa an sa'iril buldanil muslimin ya rabbal alamin.
Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilillah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilillah. Allahumma habbib ilainal iman. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.